Selamat pagi, sahabat LPPL se-Nusantara. Saat ini saya sudah berada di ruang kerja Bapak Dr. Ismail, Dirjen SD PPI, Kementerian Kominfo RI. Sesuai dengan jadwal hari ini, Bang Hen selaku Biro Humas Asosiasi LPPL Radio TV Indonesia akan mengadakan audiensi sekaligus wawancara berkaitan dengan bidang Dirjen ini dan relevansinya dengan LPPL Radio TV Indonesia. Ya, saatnya mungkin saya langsung saja menyapa Bapak Dr. Ismail MT. Ya, selamat pagi Bapak Ismail, apa kabar? Selamat pagi Bang Hen, Iya. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Sehat Bang Hen, Alhamdulillah ya. Iya, ya ini senang sekali Pak Ismail. Mungkin baru pertama saya bertemu langsung dengan Pak Dirjen SD PPI. Iya. Iya, selama ini kita dari Asosiasi LPPL Radio TV Indonesia itu sudah berusia 2 tahun Pak ya. Iya. Yang sudah dulu lahirnya dan dikukuhkan oleh Kementerian Kominfo RI waktu itu Ibu Roslari Taniken Widyasesti selaku yang mengukuhkan mewakili Bapak Menteri, Iya. bersama Bapak Sony Sumarsono Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Iya. Jadi kami sudah lama berkiprah di LPPL Radio TV Indonesia Pak ya. Tentunya asosiasi ini menaungi memberikan wadah kepada radio LPPL pemerintah dan televisi LPPL pemerintah Pak ya. Ya, jadi mungkin yang belum banyak kami berhubungan tentang bidang Dirjen SDPPI. Karena saat ini jujur Pak ya, permasalahan yang dihadapi oleh pengelola radio di daerah, terutama terkendala masih banyak ISR yang belum keluar, masih banyak ISR yang belum terbit. Kemudian ada beberapa radio yang sudah mungkin terlanjur dia mendirikan radio, begitu mau ngurus ISR dia terbentol kanal. Akhirnya dengan benturan tidak adanya kanal, dia banting setir menjadi radio atau TV streaming. Jadi saya mungkin bertanya, kira-kira apa saja Pak Ismail yang bidang ini tentunya yang berkaitan dengan dunia penyiaran dan televisi di Indonesia. Baik. Terima kasih Bang Hen. Sebelum saya menjelaskan tentang peran dari Direktorat Jenderal SDPPI dalam konteks LPPL, saya pertama-tama ingin mengucapkan selamat kepada Asosiasi LPPL yang sudah eksis selama 2 tahun ini, berusaha untuk memberikan pelayanan atau informasi yang terbaik buat masyarakat. Perlu kita ketahui bersama-sama bahwa radio itu adalah media yang tidak tergantikan gitu. Walaupun perkembangan teknologi sangat pesat, masyarakat terutama generasi muda kita sudah sangat berpindah lifestyle dan cara memperoleh informasinya dengan menggunakan internet, namun radio tetap memiliki marketnya tersendiri. Pasarnya ada dan masyarakat yang sangat bergantung terhadap informasi dari radio itu juga masih banyak. Dan tentu ini kita perlu sama-sama menetapkan dahulu Bang Hen, apa sebenarnya KPI-nya, suksesnya sebuah LPPL itu harus jelas gitu. LPPL didirikan itu kemudian dikatakan sukses kalau seperti apa, ini yang perlu kita sama-sama cermati dan sepakati ya. Jangan sampai kita tujuan mendirikan LPPL itu hanya sekedar berdiri sebuah stasiun radio, tapi tidak sampai tujuan yang lebih mendasar. Impact-nya atau outcome dari pendirian LPPL itu kita perlu cermati ya, perlu ada tolok ukurnya, sehingga media itu hanya sebuah sarana, sebuah tools. Tapi tujuan yang lebih hakikat atau hakiki dari pendirian LPPL itu adalah dalam rangka pemerintah daerah membantu menyebarkan informasi yang positif kepada masyarakat gitu. Jadi bagaimana masyarakat dapat menerima informasi yang berkualitas dan bisa membantu masyarakat dalam meningkatkan produktivitasnya. Nah, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini radio menjadi
tumpuan harapan juga karena tidak semua koneksi internet itu tersedia di daerah. Banyak juga daerah-daerah yang masih ada blank spotnya dari internet, sehingga radio ini media alternatif yang penting terutama buat adik-adik kita yang tidak bisa sekolah secara langsung ya. Jadi seharusnya di dunia pendidikan ini juga bisa memanfaatkan dunia broadcasting untuk menyalurkan atau melanjutkan aktivitas belajar dari rumah itu dengan menggunakan media broadcasting. Saya rasa FPPL seharusnya bisa membantu juga adik-adik kita di daerah, para pelajar itu bisa tetap belajar tapi melalui radio. Jadi ada jenis belajar yang tidak harus interaktif. Dosen atau guru bisa melakukan penjelasan melalui media broadcasting baik TV maupun radio. Anak-anak kita itu tetap bisa menerima proses pembelajaran, walaupun nanti akan ada metode untuk melakukan interaktifnya ya, untuk ujian, untuk tanya jawab, tapi tahap awal guru menjelaskan itu bisa menggunakan broadcasting, dan radio harusnya media yang cukup efektif untuk menjalankan itu. Jadi KPI ini yang perlu riset oleh teman-teman LPPL agar bisa kemudian eksistensinya menjadi manfaatnya terasa buat masyarakat. Nah, kemudian baru kita masuk kepada isu-isu yang seperti Bang Hen sampaikan terkait dengan masalah frekuensi radio. Jadi kami Direktorat Jenderal STPP ini adalah Direktorat Jenderal yang teknis, Pak. Jadi kami ini mengelola spektrum frekuensi radio itu berdasarkan ketentuan internasional, bukan dibangun atau menetapkan sendiri, tapi kita sudah punya pakem-pakem, punya aturan main secara internasional untuk kanal-kanal sesuai dengan keperuntukannya, yang mana untuk AM, yang mana untuk FM, yang mana untuk radio komunitas, dan bahkan ini juga berdekatan dengan radio penerbangan ya. Jadi isu frekuensi radio itu menjadi satu isu yang penting buat kami untuk dikelola dengan baik. Kami di sini sudah berkomitmen bahwa frekuensi itu sedapat mungkin bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin. Tidak perlu sampai ada frekuensi yang idle gitu. Gara-gara urusan administrasi dan perizinan frekuensinya ada tapi kemudian jadi masalah gitu. Harusnya dibalik, Pak. Jadi urusan administrasi itu hanya sebuah proses. Tujuannya adalah frekuensinya tidak saling mengganggu. Ini yang paling penting. Tapi once frekuensinya tersedia, mari kita cari jalan untuk menyelesaikan masalah administrasi. Jangan sampai menjadi administrasi menjadi permasalahan kan, tapi frekuensinya sebenarnya ada. Jadi yang kita balik itu frekuensinya ada apa tidak gitu, mengganggu apa tidak kalau bersiaran di frekuensi tersebut. Kalau mengganggu ya memang itu hitam putih, pasti akan terjadi interferensi dan tidak bisa kita terbitkan ISR-nya. Tapi kalau memang tersedia, kita cari jalan untuk menyelesaikan masalah administrasinya. Jadi mindset ini perlu ya, jangan dibuat susah gitu. Pelayanan itu harus terbuka, transparan, dan akuntabel. Ini yang saya selalu tekankan kepada jajaran di Direktorat Jenderal STPPI. Memang kami adalah Direktorat Jenderal di Kominfo satu-satunya yang punya tangan sampai di daerah. Kita punya balai monitoring ya. Kalau di yang Direktorat Jenderal lain kan hanya di pusat saja. Nah, kalau Direktorat Jenderal kami di seluruh ibu kota provinsi itu kami punya balai monitoring. Nah, tugas dari balai monitoring itu adalah salah satu dari mata rantai manajemen spektrum frekuensi, yaitu melakukan pengendalian dan pengawasan. Nah, fungsi mereka memang selalu turun ke lapangan, melakukan pengawasan, monitoring, apakah ada radio yang bersiaran tanpa izin. Nah, tapi saya selalu sampaikan, Pak, bukan izin itu jadi tujuannya. Cek dulu apakah radio siaran itu mengganggu. Adakah laporan yang terganggu akibat dari hadirnya. Nah, setelah itu baru kemudian kita masuk ke isu administrasinya gitu. Jadi kalau memang terjadi gangguan, jelas kita harus melakukan penindakan. Artinya dalam artian misalnya di stop karena ada pihak lain yang terganggu. Tapi kalau kemudian tidak ada pihak yang terganggu, namun tidak punya izin. Nah, ini yang saya maksud dengan kita cari solusinya. Tidak ada yang terganggu, tapi tidak punya izin. Nah, ini maka kita harus cari solusinya untuk membuat radio itu menjadi legal gitu. Terutama yang sudah terlanjur. Nah, kedepannya kita berharap tidak terjadi ada orang yang melakukan pendirian stasiun radio tanpa proses izin dulu. Nah, ini karena ada sebuah persepsi gitu bahwa wah ini sulit dapat izin frekuensi. Nah, itu yang kami harus
Itu sedang kami kikis tuh persepsi yang Iya. seperti itu Bang Hen. Jadi jangan sampai ada pemikiran bahwa mengurus izin itu susah. Mengurus izin tuh banyak urusan segala macam. Iya. Kalau di kami harus itu makanya semua dibawa ke online. Iya. Semua dibuka pendaftaran dan sebagainya itu disiapkan secara online. Apalagi setelah terbitnya Undang-Undang Omnibus Law ini, Undang-Undang Iya. Cipta Kerja, perizinan itu dilakukan secara terpusat dan sangat transparan. Prosesnya sangat cepat. Kami sudah berkomitmen Pak Hen, setiap izin ISR yang diurus di SCBPI, sepanjang seluruh administrasinya siap, kami jamin 1 hari kerja keluar. Itu komitmen Pak. Iya. Dan itu berlaku sampai sekarang. Kalau misalnya seluruh administrasinya siap, kita akan terbitkan. Namun sayangnya proses untuk menerbitkan izin radio itu kan ada 2, ada IPP, ada ISR. Iya. Dan ini melalui proses yang cukup berliku, cukup panjang, tidak hanya melibatkan Kominfo, tapi juga ada keterlibatan teman-teman KPI. Iya. Nah, ini proses ini yang perlu kita, menurut hemat saya, perlu disederhanakan agar proses itu bisa memudahkan. Sehingga proses frekuensi itu jangan sampai ada yang idle, ada yang berniat untuk berkontribusi positif kepada masyarakat, tapi dan frekuensinya ada, cuman tidak terkendala karena masalah izin. Jadi kira-kira begitu Bang Hen kondisinya. Iya, menarik sekali Pak. Rasanya terbuka wawasan kami yang selama ini saling bertanya gimana kenapa. Baik, sahabat RPL Indonesia, ini satu segmen pertama saya tadi wawancara. Nanti kita lanjut di segmen kedua.